Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali sahabat Jiko yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita sampaikan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya. Pada malam ini kita tetap istiqomah untuk memahami, mengkaji bahasa Al-Quran, Quran surat Al-A'raf ayat 10. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat dan para penjaman. Selanjutnya kita akan memulai pengajian ini. Sebelumnya kita membaca surat Al-Fatihah untuk para orang tua kita yang sudah wafat, kita pahalanya kita sampaikan. Terus juga untuk para syuhada yang meninggal karena gempa bumi di Cianjur, saudara-saudara kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati wa ahli baiti syai'ul ilahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya silahkan pada Ustaz Samsudin untuk memulai mengkaji bahasa Al-Quran. Enggak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai, kita kirimkan doa kepada saudara-saudara kita yang wafat karena bencana di Cianjur, dan ternyata memang setiap hari ini bertambah angkanya, dan sepertinya masih juga ada tambahan-tambahan, termasuk ada sahabat saya juga seorang ustadz pengasuh pondok pesantren ya, kemudian wafat sama di mobil sama ada dua muridnya, dua santrinya. Jadi mudah-mudahan mereka semua ada dicatat dapat pahala syuhada. Ala hadhihi niyah wa kulintin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi nahusun ila akhuna Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahum wa asib wadkhulahum waghfirhum bil ma'i wassalji wal barad wa naqihim minal khataya kama yunqas sawul abyad min asbabil hudar khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum fir lana wa lahum wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, kita memulai. Kita malam ini mengkaji satu ayat dari surat Al-A'raf ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Walaqad, dan sungguh-sungguh, itu ada lam taukid dan qad. Kalau bertemu dengan fiil itu artinya taukid sungguh, dan sungguh-sungguh makannakum, kami telah tempatkan kalian, yaitu wahai manusia, fil ardi, di muka bumi. Jadi tempat hidup kita, tempat tinggal kita itu di bumi. Jadi kalau ada yang berpikir mau tinggal di bulan, itu
tidak sesuai dengan peruntukannya. Yang ada yang pengen bertempat tinggal di planet, ya, misalnya Jupiter atau Mars gitu, itu nggak mungkin. Karena memang Allah telah menempatkan manusia ini di bumi, fil ardi ya. Jadi pasti bumi ini adalah yang paling cocok untuk tempat tinggalnya manusia. Jadi memang Allah telah menempatkan manusia itu sebagai penghuni bumi. Ya. Minggu lalu kita membahas tentang manusia itu ditugaskan sebagai khalifatullah fil ard, sebagai wakil dari Allah untuk mengelola bumi ini. Dan sekaligus bumi ini ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi Allah telah menundukkan untuk kalian wahai manusia langit dan bumi dan apa yang ada atau penghuni langit dan bumi. Jadi diperuntukkan untuk kehidupan manusia. Jadi Allah sungguh telah menempatkan kalian di muka bumi. Waja'alna, dan kami Allah ya telah menjadikan, telah menyediakan lakum untuk kalian fiha, di atas permukaan bumi itu ma'ayis, yaitu ma'isyah atau sumber penghidupan atau sumber mata pencaharian atau bisa disebutkan profesi gitu ya. Jadi makanya sumber-sumber penghidupan setiap manusia berbeda-beda. Jadi tidak mungkin sama. Jadi kalau ada orang motivator ya, jangan mau jadi pekerja, kita harus jadi pengusaha. Nah, kalau jadi pengusaha semua, yang jadi pekerjanya siapa? Ya, kemudian jangan mau jadi pegawai negeri ya. Gitu. Ya kan kalau seandainya semua jadi pegawai swasta, yang jadi guru negeri ini siapa gitu. Jadi memang kehidupan manusia itu maisyahnya itu, sumber penghidupan itu memang Allah jadikan berbeda-beda. Makanya ma'ayis itu jamak dari ma'isyah. Ma'isyah itu artinya sumber mata pencaharian atau sumber penghidupan. Dan Allah telah menjadikan, maksudnya Allah menyediakan, Allah menjadikan, maksudnya adalah ada sumber kehidupan yang halal, yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini janji dari Allah, pasti kalau kita mau berusaha, Allah telah menyiapkan sumber mata pencaharian bagi setiap orang. Hanya saja qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit sekali kalian yang bersyukur. Jadi maksudnya bersyukur, ya tadi disediakan yang halal, nyarinya yang haram. Karena tidak bersyukur, tidak berterima kasih gitu. Kemudian disediakan penghidupan yang enak, ya, dapatkan kebahagiaan dan berkah, tapi dia mencarinya yang tidak mengenakan atau yang tidak berkah. Ya, diberi petunjuk untuk yang melaksanakan sesuatu yang mudah, tapi dia mempersulit diri sendiri dan seterusnya. Jadi bersyukur di sini yang artinya berterima kasih kepada yang telah menyiapkan. Jadi Allah menyiapkan tempat yaitu di bumi untuk kita tinggal. Sekaligus juga Allah menyiapkan juga rizkinya, dan juga Allah menyiapkan sumber penghidupannya. Cuman sumber penghidupan itu kalau kita pasrah, tidak diusahakan, ya, tidak dijalankan atau tidak dicari, ya, tidak diikhtiari gitu ya, maka kemudian itu tidak akan menjadi sumber penghidupan. Jadi nanti apa saja yang menjadi sumber penghidupan, nah yang kita bahas dan dibahas dalam Al-Quran atau dalam hadis, sumber-sumber penghidupan atau mata pencaharian yang diberikan atau yang dihalalkan oleh Allah sehingga kita bisa memperoleh harta untuk melaksanakan atau memenuhi kebutuhan hidup dan untuk melaksanakan kewajiban bagi terutama bagi laki-laki, bagi seorang suami atau seorang ayah. Jadi ayat ini telah ditetapkan dalam ayat ini, sungguh pakai sungguh Allah telah menyiapkan tempat tinggal dan telah menyediakan lapangan hidup atau lapangan kerja atau sumber nafkah. Tinggal bagaimana kita mensyukurinya, maksudnya berikhtiar menindaklanjuti melaksanakannya. Jadi jangan mengikuti hawa nafsu. Jadi hawa nafsu artinya kemudian melanggar apa yang dibolehkan, melanggar apa yang disyariatkan, melanggar apa yang dilarang gitu. Itu yang tidak bersyukur. Nah, lalu bagaimana tentang kewajibannya? Ya, kewajibannya dari mencari nafkah. Ini
Karena disediakan, tapi bagaimana caranya dan atas siapa itu diwajibkan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ini bagi ayah. Kewajiban ayah maulud itu maksudnya kewajiban yang melahirkan, maksudnya yang memiliki anak. Itu maulud lahu ya. Maulud lahu artinya orang yang melahirkan atau yang memiliki anak baginya. Itu kewajibannya adalah rizquhunna, memberi rizki, menafkahi. Kepada siapa hunna itu? Kepada istrinya. Hunna itu untuk perempuan banyak ya. Jadi kewajiban atas ayah atau atas suami untuk memberi rezeki kepada hunna, kepada istri, dan termasuk di dalamnya kepada anak-anak yang dilahirkan oleh istri kita. Wakis suatu hunna, dan juga pakaian mereka bil ma'ruf. Bil ma'ruf sesuai dengan kelayakan, sesuai dengan umumnya di wilayah itu, sesuai dengan uruf atau kebiasaan. Dan dilanjutkan, seorang tidak dibebani kecuali lebih dari kesanggupannya. Jadi setiap orang itu dibebani sesuai kesanggupannya saja. Kemudian di dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, wal yunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullahu. Hendaklah orang yang memiliki keluasaan, jadi para suami atau para ayah yang memiliki sa'atin, memiliki rizki yang lapang, yang leluasa, dia harus menunaikan min sa'atihi. Jadi dari keleluasaannya itu menurut kemampuannya. Jadi jangan sampai pelit kepada istri dan anak. Jadi kalau kita mampu, maka berikanlah nafkah yang layak ya, sesuai dengan keleluasaannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Sedangkan orang yang memiliki hartanya terbatas atau orang miskin ya, maka hendaklah dia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Maksudnya sesuai juga apa yang dia mampu untuk berikan kepada mereka. Tetapi di sini ada lamnya, lam amr li yungfik. Jadi lam amr itu artinya harus. Setiap ayah, setiap suami itu wajib memberi nafkah, wajib menginfaki gitu, menafkahi istri dan anak-anaknya sesuai kemampuan, sesuai kemampuannya. Artinya kalau dia memang tidak punya kemampuan memenuhi semua kebutuhannya, maka dikategorikan fakir atau dikategorikan miskin, maka nanti keluarganya ikut membantu. Kalau keluarganya juga tidak ada yang punya kesanggupan, maka negara ya, turun tangan. Kalau dalam Islam, kalau negara pun tidak punya anggaran untuk itu, maka seluruh umat Islam ikut menolong, ikut bantunya. Jadi dalam Islam itu ada kewajiban yang sifatnya ain, ada kewajiban kifayah, dan juga ada kebaikan yang memang itu sebagai sebuah kewajiban, artinya tidak bisa dihindari. Ada kemudian kebaikan yang itu atas kemampuan, yaitu hal-hal yang terkait dengan ibadah-ibadah sunnah, ya, termasuk tadi menolong, membantu orang yang miskin atau orang yang sedang kena musibah. Itu salah satu kebaikan berdasarkan kesanggupan atau kemampuan seseorang. Tapi kalau kebaikan berupa kewajiban, ya, tidak dilihat kondisinya, dia harus mengerjakan sesuai kemampuan. Kemudian dalam ayat yang lain, surat An-Nisa 34, Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu qawwam. Qawwam itu pemimpin atau pelindung atau penanggung jawab atas wanita, atas istrinya. Jadi kepala rumah tangga itu hendaklah ar-rijal, ya, laki-laki ya. Meskipun namanya bukan rijal, ya tetap kalau dia laki-laki dia punya kewajiban menafkahi, kewajiban memimpin, menjadi leader di keluarganya. Jangan alih posisi ya, istri jadi kowamnya, nggak bisa gitu. Jadi tetap yang menjadi pemimpin harus laki-laki. Dan ini bukan gender ya, bukan ini, karena memang Allah menciptakan
laki-laki itu memang seperti itu. Dia harus menjadi kowam, menjadi pelindung, penegak atau pemimpin bagi para wanita, bagi istrinya. Dikarenakan bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dikarenakan tadi Allah telah melebihkan sebagian dari mereka itu para laki-laki atas sebagian yang lain. Kelebihan apa saja ya? Tentunya kelebihan berbagai macam hal, termasuk fisiknya ya, dan seterusnya. Karena wanita itu sehebat apapun tetap dia harus dilindungi. Jadi wanita itu memang harus ada perlindungan. Jadi tidak boleh karena dia pemberani dibiarkan misalnya tidak boleh ditemani atau tidak usah ditemani. Ya tidak seperti itu sunatullahnya wanita itu walaupun hebat walaupun ahli bela diri tetap aja harus ada yang melindungi. Itu karena sunatullah seperti itu Allah yang maha tahu tentang kelemahan ya masing-masing jenis kelamin ini. Ya laki-laki punya kelebihan daripada dan juga karena ada kelebihan itu kewajiban menafkahi ya wabima anfaku min amwarihim di mana para suami ya, itu punya kewajiban untuk menginfakkan sebagian dari harta mereka sebagai kewajiban nafkah untuk istrinya. Kemudian Rasulullah SAW ini dari hadis-hadis terkait dengan kewajiban mencari nafkah ya. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan hak mereka itu para istri atas kalian wahai para suami agar kalian memberi rizki, memberi nafkah ya. Itu makanan rizquhunna itu wa kiswatuhunna dan pakaian kepada mereka para istri bil ma'ruf. Jadi dengan yang layak, yang baik ya, yang sepantasnya, yang sepatutnya. Jadi jangan juga terlalu berlebih-lebihan yang itu mengakibatkan istrinya kemudian menjadi konsumtif dan kemudian menjadi orang yang berbangga-bangga gitu juga nggak boleh. Tetapi juga pelit juga nggak boleh. Gitu. Jadi harus menginfakkan harta itu tidak pelit dan tidak boros ya. Tidak pelit dan tidak boros. Jadi tengah-tengah. Jadi maksudnya bil ma'ruf. Yang layak yang sepantasnya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda ma'anfaqu rajulu ala ahli fahuwa shadaqatun. Jadi apa yang diberikan seorang laki-laki ya seorang suami kepada keluarganya ya kepada istrinya atau kepada anak-anaknya fahuwa shadaqah dan itu dinilai sebagai sedekah. Sedekah ya gitu. Wa inna rajula la yu'ajjiru fi luqmati yarfahu ila fi am imraati. Bahkan seorang seorang suami itu diberikan pahala, diberikan ganjaran meskipun dia hanya memberikan sesuap nasi yang dimasukkan ke mulut istrinya. Jadi setiap suapan ya yang itu dari hasil jerih payah suami atau ayah yang dimakan oleh istri dan anak-anak kita itu bagian dari sedekah dan itu nanti dicatat menjadi sedekah jariah. Jadi dan luar biasa asal niatnya benar. Bahwa niat kita mencari nafkah adalah melaksanakan kewajiban. Dan ketika kita menunaikan kewajiban itu, maka kemudian yang diperolehnya itu dicatat sebagai sedekah. Dan sedekah itu bagian dari sedekah jariah kalau kemudian anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang pintar, yang bermanfaat untuk banyak orang, dan seterusnya ya maka itu juga semua yang nafkah yang diberikan itu bagian dari sedekah jariah sementara anaknya yang dihasilkan hasil didikannya itu menjadi anak yang soleh dan yang ilmu yang diajarkan kepada mereka menjadi manfaat. Insya Allah ini menjadi investasi yang bermanfaat ketika kita sudah ada di alam barzakh kelak ya. Kemudian Rasulullah sudah bersabda minadunubi dunuban danuban la yukafiruha illa allahmu bitolabil maisha. Dari sekian dosa terdapat jenis dosa yang tidak dapat ditebus kecuali dengan kesibukan untuk mencari penghidupan atau mencari nafkah untuk keluarga. Ini hadis riwayat Tabrani. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul tentang mencari maisha, yang mencari
sumber penghidupan atau nafkah, mencari nafkah ya, sebutnya cari nafkah itu bagi setiap laki-laki ya siapapun kita, selama kita punya kesanggupan maka di pundak kita ada kewajiban yaitu mencari nafkah. Jadi dan mencari nafkah itu karena kewajiban itu tidak boleh hitung-hitungan, tidak boleh juga berkeluh kesah ya, sebagaimana kita menunaikan kewajiban yang lain. Bahkan Rasulullah mengatakan siapa yang pulang kemalaman, ya, kemudian kecapean sehingga ketiduran, habis mencari nafkah, dan kemudian dia tidak bangun sholat malam, maka Allah catat ya semalam dia telah sholat malam semalam suntuk. Jadi penghargaan bagi para ayah, bagi para suami, ya capeknya mencari nafkah yang halal, yang ma'isyah ya, ma'isyah itu sumber mata pencaharian yang halal maksudnya, maka pahalanya itu bahkan hal-hal yang sifatnya ibadah mahdohnya atau ibadah sunnahnya maksud saya, ibadah sunnahnya itu juga bisa dapat pahala meskipun dia tidak kerjakan kalau diakibatkan capeknya, ya, capeknya lelahnya karena mencari maisha. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Rasul ini sebuah iming-iming ya, sebuah kabar gembira, sebuah motivasi spiritual bagi para ayah, para suami untuk berusaha mencari maisha, mencari nafkah yang halal yang telah Allah siapkan. Di antaranya ini jenis-jenis maisha ya, mungkin ini harus kajiannya sendiri-sendiri ini. Yang pertama misalnya bekerja. Jadi bekerja ya artinya sebagai ajir. Ya. Jadi bekerja sebagai ajir atau disebutnya kalau bekerjanya disebut ijaroh. Ya, ini yang mayoritas dilakukan oleh manusia di mana bekerja itu sebagai karyawan, sebagai ajir yang dia memberi manfaat tenaga atau pikiran ya, kepada majikannya. Majikannya disebut mustajir. Mustajir ini bisa individu, bisa perusahaan, bisa bentuk syirkah ya, bisa negara dan seterusnya. Tetap setiap karyawan itu disebutnya ajir. Ajir itu pegawai atau buruh atau apapun lah ya, atau pekerja dan seterusnya. Ini sebenarnya istilah-istilah saja dan dalam pandangan Islam apapun istilahnya itu sama posisinya. Jadi ajir si karyawan itu bisa ajir ke negara, bisa ajir ke pribadi, bisa ajir ke perusahaan, ajir ke organisasi, institusi dan seterusnya, itu semuanya posisi sebagai ajir. Dan besar manfaat ujrohnya, kompensasinya itu sesuai dengan manfaat. Makanya definisi ijarah itu adalah akdun alal manfaat biiwadin. Akad atas suatu manfaat dengan kompensasi. Jadi akadnya dari si ajir itu berupa tenaga, pikiran, ataupun apapun manfaat yang ditawarkan kepada mustajir, kepada si majikan. Ya. Kemudian majikan yang menerima manfaat itu mengeluarkan kompensasi berupa upah atau honor, ya atau salary dan seterusnya. Namanya apapun itu disebut dengan ujroh kalau dalam Islam. Jadi ada ajir, ada mustajir, ada ujroh. Dan ini harus berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Jadi bahkan dalam Islam negara pun tidak boleh intervensi kaitan dengan akad ya, akad ijaroh ini. Jadi tergantung si ajir dan mustajirnya harus biridho wal ikhtiar. Jadi berdasarkan pilihan dan keriduan kedua belah pihak. Sehingga upahnya itu juga ditentukan oleh kedua belah pihak, disepakati oleh kedua belah pihak. Ya, dalam konteks Islam, konsep Islam tidak ada upah minimum, tidak ada intervensi dari negara ya sesuai dengan mereka aja gitu, kedua belah pihak. Negara hanya menjaga kalau seandainya ada kezaliman dari salah satu di antara dua pihak yang yang buat akad itu. Jadi negara posisinya sebagai penengah kalau terjadi perselisihan. Tapi kalau tidak ada perselisihan diserahkan kepada dua belah pihak. Itu konsep ijaroh namanya. Dan ini ijaroh itu banyak ya. Bekerja itu macam-macam bidang. Yaitu sumber maisha yang mayoritas. Jadi orang bekerja. Dan mestinya yang bekerja itu yang punya kewajiban dulu. Yang sekarang ini susah di kapitalis itu justru yang bekerja, yang diberikan lapangan pekerjaan perempuan.
Sementara yang laki-laki yang punya kewajiban mencari nafkah tidak diberi lapangan pekerjaan. Akibatnya kemudian banyak wanita beralih posisi. Dia yang mencari nafkah, suaminya itu menjadi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga. Jadi ini yang jadi keliru. Kalau dalam Islam nggak seperti itu konsepnya. Jadi di dalam mempekerjakan, dia harus diutamakan mencari pekerja itu yang laki-laki, bukan yang perempuan. Ya. Jadi kalau dalam sistem kapitalisme ya karena yang paling murah, yang paling rendah upahnya, yang tidak banyak tuntutan mungkin ya, sehingga kemudian lapangan kerja itu justru disediakan untuk para perempuan. Jadi sehingga banyak laki-laki yang tidak memiliki lapangan pekerjaan. Ini yang harus juga dibenahi. Harusnya ya oleh kepala negara dimanapun berada mestinya kan, supaya hidup ini ya terjadi memang sesuai dengan sunatullahnya. Jadi perempuan itu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, sementara sebagai suami itu harus punya kewajiban mencari nafkah, dan itu kehidupannya di luar rumah. Jangan sampai terbalik. Kemudian juga ya sumber maisha yang lain itu juga jual beli alat atau disebut dengan tijaroh. Ya, kalau penjual dalam sistem Islam disebut dengan tajir. Ya, tajir itu penjual. Ya. Dia bisa memiliki barang sendiri atau barang orang lain yang dia jadikan barang jualannya. Ya. Kemudian bisa juga menjual manfaat barang, nyewakan ya, itu jasa juga bisa. Ya. Dan itu nanti si penjual itu mendapatkan harga atau sewa dari si pembeli, namanya mushtari yang membeli, dan selisih di antara tadi modal dan kemudian harga jual itu disebut dengan ribhu atau untung. Sehingga untung ini sebenarnya tidak ada besarannya harus berapa, tapi bil ma'ruf. Ya semuanya bil ma'ruf tadi, maisha itu kemudian kebalik lagi bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, yang wajar, yang seumumnya. Jadi tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada manipulasi dan seterusnya. Jadi tidak boleh gubun fahash, nggak boleh. Ya, jadi memang harus beli dua ikhtiar akan jual beli. Dan Allah mengatakan halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kalau kita mencari maisanya sebagai tajir atau sebagai pedagang, maka itu juga harus mencari yang berkah, yang halal dan dibenarkan. Tidak boleh ada aktivitas yang atau dalam akarnya ada yang riba atau ada yang manipulasi ya, tidak diperbolehkan. Itu ma'isyah yang berikutnya. Ada juga ma'isyah bagaimana misalnya menjual skill atau keahlian. Ini sebenarnya masuk dalam ijarah, tetapi biasanya disebut dengan keahlian ini memang ukurannya bukan bil ma'ruf, tetapi berdasarkan keahliannya. Yang itu biasanya tergantung ya, tergantung permintaan dan penawarannya. Jadi ada manfaat kerjaan yang tinggi nilainya, dan itu tergantung ke akad kedua belah pihak. Jadi istilah menjual ya, menjual skill atau keahlian itu sebenarnya kalau dalam fikih Islam itu masuk dalam ijaroh. Jadi ajir mustajir, jadi dia upah saja. Kemudian menjalankan usaha misalnya tentang dalam bentuk kerjasama bisnis, ada namanya syirkah. Syirkah ini sebenarnya macam-macam ya. Dari mulai syirkahnya syirkah inan. Kalau syirkah inan itu dua belah pihak ya, ada dua pihak kemudian menyertakan harta dan menyertakan dirinya, keahliannya, dikelola bareng-bareng, itu bikin syirkah, namanya syirkah inan. Ada juga yang syirkahnya syirkah hanya keahlian saja, ada sama tidak, jadi tidak menyertakan hartanya. Jadi dua-duanya tidak punya modal tapi punya keahlian, punya skill. Mereka kerjasama dengan keahlian masing-masing, namanya syirkah abdan. Jadi badannya saja. Ada juga nanti sirkahnya sirkah wujuh. Sirkah wujuh itu eh, dua pihak ini tidak punya harta, tidak punya modal, tapi mereka sama-sama punya skill, ya kemudian modalnya dari pihak lain. Itu wujuh. Ada juga nanti yang paling umum ini sirkah mudoroba. Sirkah mudoroba itu modal dari satu pihak, kemudian skillnya, pengelolaannya dari satu pihak lain, kemudian mereka bersirkah. Jadi ada sahibul mal, ada mudorib. Itu namanya mudoroba.
Kemudian ada yoga yang campuran namanya sirkah mufawadah. Jadi itu banyak di sirkah ini kerjasama itu banyak dibahas ya. Dan itu kalau kita mau menjalankan tinggal bagaimana bentuk akadnya. Jadi harus clear dari awal dan sirkah itu harus ada menyertakan kedua pihak dan jelas apa yang disertakan. Apakah keahlian saja atau modal saja, investasi saya atau seperti apa. Itu juga sangat banyak yang lingkupnya tentang syirkah. Kemudian misalnya membuat barang yang benar ekonomis juga bisa untuk cari nafkah. Bisa kita membuat sesuatu yang bisa bikin makanan, bikin macam-macam itu. Itu namanya sinaah atau produksi ya. Jadi kalian produksi. Itu tidak mesti harus yang besar-besar. Bisa yang kecil-kecil tapi itu mendatangkan uang. Jadi dia bisa membuat bisa dasar pesanan atau dia memproduksi kemudian setelah diproduksi kemudian dijual. Bisa kemudian dijualnya menggunakan pihak lain, jadi kita mewakilkan kepada pedagang kemudian atau titip barang ya dan seterusnya dan sekarang itu bentuknya lebih lebih apa lebih maju karena sekarang ini justru yang online itu jauh lebih lebih apa berkembang pesat ketimbang yang ditunggu dibikin buka buka lapak atau buka apa counter atau buka apa tempat jualan gitu ya itu malah sekarang itu lebih banyak yang online online ini jadi ini juga bagian yang dibebaskan silahkan yang jelas yang diproduksinya harus yang tidak boleh yang haram tidak boleh yang membuat mudarat bagi masyarakat dan itu memang bernilai ekonomis memang dibutuhkan oleh masyarakat apapun bentuknya itu namanya sona'ah atau sina'ah ya. Jadi produksi barang kemudian yang lain-lain yang bisa sebab-sebab kepemilikan ya, yang awal-awal ya bisa bertani, ya, itu juga bisa menghasilkan dari hasil taninya dijual, itu bisa mata pencarian, bisa jadi nelayan, bisa berburu ya. Ya dulu zaman dulu banyak hutan ya. Kalau sekarang mungkin sulit berburu ya. Kemudian bisa menjadi simsar, simsar itu kayak kalau sekarang sebenarnya calok ya. Ya dia yang mencarikan barang untuk beli atau mencarikan apa pembeli untuk jual misalnya itu samsaroh namanya. Jadi dia dapat apa jasa dari yang menjual atau dari yang membeli tergantung ya. Atau dalalah mempertemukan penjual dan pembeli itu juga boleh atau wakalah mewakili. Dan masih banyak lagi sebenarnya sebagai sumber mata pencarian yang dibolehkan oleh syarat, apalagi bentuknya seperti sekarang. Intinya tidak ada di antara maisha ini yang satu lebih bernilai daripada yang lain. Ya. Selama itu halal, yang selama itu benar dan diizinkan oleh Allah, maka itu maisha yang berkah. Dan kalau kita bekerja di situ, maka kita mendapatkan, kita menjalankan kewajiban dan Allah memberikan rezeki ya melalui mata pencarian itu atau profesi itu, insya Allah hasilnya atau pendapatannya yang berkah, yang halalan atau juga. Dan kesimpulan dari ayat itu ya Allah telah menyediakan tempat tinggal bagi manusia di muka bumi dan Allah telah menyediakan lapangan kerja untuk mencari nafkah yang halal. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur karena tidak berusaha mencari nafkah yang telah dihalalkan. Jadi itu kurang lebih jadi dan kita bisa diskusikan atau bisa ada teman-teman yang nambahkan monggo silakan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan yang Cucu. Ya, makasih Pak Ustadz. Ini ada satu pertanyaan dari Teh Irna bahwa Pak Ustadz jenis dosa apakah yang tidak dapat ditebus kecuali dengan kesibukan atau mencari nafkah atau ma'isyah tadi? Itu dosa meninggalkan kewajiban mencari maisha. Jadi ada seorang laki-laki, ya, dia punya kewajiban mencari nafkah, tapi dia tidak mencari nafkah. Walaupun dia rajin sholat sunnah, duhanya setiap pagi, kemudian malamnya sholat malamnya kadang bisa sepertiga malam full gitu ya. Kemudian baca Qur'annya dan seterusnya banyak gitu ya. Tetapi dia tidak melaksanakan kewajiban mencari nafkah. Ya. Dan itu ada di antara laki-laki, dia punya istri, punya anak, dia punya mampu, tapi ibadah mahdohnya luar biasa,
ibadah sunnahnya luar biasa, tapi dia tidak mencari nafkah dengan alasan ya diserahkan kepada Allah, tawakal aja kepada Allah, nanti Allah yang ngasih rezeki. Maka dikomentari oleh Umar bin Khattab. Jadi pada saat beliau jadi khalifah, Amirul Mukminin, jam kerja beliau keliling, ya, keliling ngontrol apakah laki-laki ini sudah melaksanakan kewajibannya mencari nafkah atau tidak. Dan ternyata beliau mendapati ada 2 orang sedang berzikir jam kerja di masjid. Kemudian Umar masuk ke masjid itu dan negur, ya, negur kepada 2 orang ini. Ya, sedang apa kalian di sini? Bukankah orang-orang sedang bekerja di luar? Kemudian orang ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, inna minal mutawakkilin. Wahai Amirul Mukminin, kami ini orang-orang bertawakal. Kami orang bertawakal. Begitu dijawab dengan kata-kata itu, Umar bin Khattab bukan tersenyum, tapi marah beliau. Mukanya memerah. Saya mengatakan, laisa minkum minal mutawakkilin walakin minal muakilina yakuluna amwalan nas. Kalian itu bukan orang yang bertawakal, tapi kalian itu orang yang menggantungkan makan, memakan harta orang-orang. Karena Allah tidak akan menurunkan hujan, emas dan perak ke masjid ini. Maka orang tawakal itu, kata beliau, berdiri sambil disuruh berdiri, ya, dipaksa. Kemudian beliau menyuruh mereka mengambil biji-bijian, kemudian tanamlah. Maksudnya ikhtiarlah, jadi berusahalah. Maka kemudian kalian bertawakal kepada Allah. Jadi tawakal itu identik dengan usaha, identik dengan ikhtiar. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan, ya saya pernah sering menyampaikan hadis ini terkait dengan tawakal. Rasul mengatakan, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama yarzuqu tayra taqbu himasan wa taruhu bitona. Ya, kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Seekor burung itu berangkat di pagi hari dengan perut yang kosong, perut yang keroncongan, kemudian wataruhu bitonan, dipulang di sore hari dengan perut yang sudah kenyang. Tapi apa yang dilakukan oleh burung? Dia terbang ke sana kemari, menjemput rezekinya. Jadi orang bertawakal itu identik dengan kerja keras, berusaha, berikhtiar. Jadi bukan yang diam saja. Jadi kalau ada orang yang dia rajin ibadah sunnahnya, tetapi kemudian dia meninggalkan kewajiban mencari maisha, maka dosa meninggalkan kewajiban mencari maisha itu tidak bisa dihapuskan meskipun oleh puasa ataupun sholat. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, kana minadzunubi dzanban la yukaffiru as-shauma wala sholat. Wakila wa ma yukaffiru ya Rasulullah al-mashghulu fi talabil maisha. Rasul mengatakan ada di antara dosa satu dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan sholat dan puasa. Ada yang bertanya, apa yang bisa menghapuskan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dia sibuk mencari maisha, menyibukkan diri mencari maisha, mencari nafkah yang halal. Jadi dosa apa yang bisa yang tidak bisa dihapuskan oleh puasa dan sholat, yaitu meninggalkan kewajiban mencari maisha. Ingat, tidak melaksanakan kewajiban hukumnya berdosa. Bukan dosa itu bukan hanya melaksanakan yang haram, tetapi tidak melaksanakan yang wajib juga berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Ada lagi dari Kang Kuda Daniel nih, Kuda Daniel. Sudah angkat tangan, silakan. Ya, terima kasih. Tadi saya melihat ada yang pertama dari yang menjual, ya. Silakan kita berjualan, baik yang barangnya tangible ya atau intangible. Intangible itu jasa ya. Ya. Nah, kalau yang tangible itu ada diatur nggak ya Ustadz yang mengenai maksimal profitnya ya? Ya, soalnya pernah saya dengar itu kalau too much juga nggak boleh gitu loh. Ya, nggak boleh, harus ada sekian persen itu yang itunya ya. Itu dulu lah Ustadz, nanti saya nyambung lagi. Jadi segini sebenarnya. Profit ya. Ya. Sebenarnya gini, kalau hukum jual beli intinya akadnya itu pertama barang yang halal diperjualbelikan. Itu pertama ya. Oke, itu halal ya. Yang kedua, barangnya itu dalam kuasa dia untuk menjual. Bisa milik dia, bisa dia wakalah, diwakilkan, jadi orang yang punyanya mewakil kepadanya. Tapi barang itu memang dalam kuasa dia, wewenang dia untuk menjual. Jangan sampai menjual barang orang lain.
Ya. Atau barang bukan milik dia gitu kan, tidak boleh. Ya. Kemudian pas akan jual belinya itu harus birridho wal ikhtiyar. Jadi dengan pilihan dan kerelaan kedua belah pihak. Memang tidak disebutkan besarannya berapa, tetapi yang berlaku adalah harga pasar. Maka itu disunahkan dalam Islam itu nawar dulu atau menginformasi survei pasar mestinya ya. Jadi seorang kalau bisa mau membeli barang, dia tanya dulu kiri kanan depan belakang di pasar itu harga ini berapa. Nah kemudian dia malah disunahkan nawar untuk nawar. Jadi dalam Islam itu nawar itu sunnah. Oke. Tapi kemudian begitu deal dan makanya itu di hukumnya nggak boleh haram menawar barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Karena tadi saat ada syariat saling tawar menawar kan. Juga tawar menawar itu supaya si pembeli itu pendapatan harga yang bisa dia jangkau, si penjual juga tidak sewenang-wenang menaikkan harga sehingga keuntungan pun wajar. Intinya gitu. Jadi memang bukan besarannya, bukan berapa persen, tapi di situ kewajaran. Makanya bil ma'ruf disesuaikan dengan harga pasar. Dan juga tidak boleh pedagang menjemput barang dari sumbernya tanpa diberitahukan harga di pasar. Ya, itu jadi nggak boleh. Jadi hadis Rasulullah itu diharamkan ya kalau seorang misalnya ini menjemput barang di tempatnya tanpa dikasih tahu harga di pasar berapa. Jadi maksudnya pesannya adalah jangan sampai memanipulasi, jangan sampai membohongi. Ya, yang capek petani tapi mereka tidak dapat keuntungan, yang keuntungan berlipat karena pedagang. Itu nggak boleh. Itu sama dengan juga termasuk ini ya, ijon ya. Juga nggak boleh juga. Jadi ya ijon itu gini, untuk kan barang-barang ditaksir waktu masih muda itu kan. Ya, jadi itu nggak boleh. Pertama yang belum kelihatan, nggak bisa ditaksir berapa. Misalnya yang tertanam di dalam tanah, tertimbun dalam tanah, itu tidak boleh dibeli. Barangnya nggak kelihatan. Maksudnya umbinya belum kelihatan. Itu di daerah saya di Brebes itu di Bawang itu biasa kayak gitu. Itu nggak boleh. Kalau yang tertimbun dalam tanah itu harus diangkat dulu sehingga baru kemudian ditaksir. Kalau di atas pohon buah-buahan itu kalau sudah matang, kelihatan matangnya baru boleh. Baik. Jadi kalau bisa ditaksir nih itu boleh. Tapi kalau masih bunga atau masih pentil-pentil yang itu kemungkinan besar bisa rontok, ya bisa pada busuk, bisa kena serang hama dan penyakit, maka itu tidak boleh ada jual beli seperti itu. Baik, oke. Satu lagi Ustadz, hukum lelang gimana Ustadz? Nah, ini yang lelang. Ini dia. Kadang-kadang kan harganya sebenarnya di luar sana kan kadang cuma 5.000, di lelang jadi 100.000. Itu gimana ya? Jadi padahal ada aturan ya, tidak boleh nawar barang tawar saudaranya. Itu nah, dia. Ini nawar barang-barang gitu ya. Lelang dan bidding ya, apa ya? Bidding, tender. Jadi sebenarnya itu proses kalau saya melihat lelang itu sebenarnya proses penawaran ya, proses penawaran. Tadi belum terjadi proses transaksi jual belinya. Iya. Ya. Artinya kalau dari awal disepakati bahwa ini memang belum ada yang fix nawar, itu silahkan terbuka nawar, diklirkan dari awal, itu sebenarnya nggak ada masalah. Tetapi memang harga yang wajar gitu. Jadi gini, dalam Islam itu tidak boleh si penjual itu semena-mena, tidak boleh juga orang yang membeli itu kemudian karena gengsi, karena macam-macam lah gitu ya. Itu kemudian dia menyalahi aturan pasar. Karena hukum jual beli itu hukum pasar. Jadi ada supply demand di situ dan tentang manfaat barang. Jadi manfaat barang. Jadi makanya jual beli yang nggak jelas manfaat barangnya itu dalam Islam itu dimasukkan ke dalam akad-akad fasad. Fasad itu sah tapi rusak, berdosa. Ya, misal jual beli dulu ya janda bolong itu sampai per bolongnya dihitung, kemudian itu kan nggak jelas. Padahal apa sih manfaat bunga gitu kan? Yang seperti itu dulu batu aki gitu kan? Udah Daniel juga sempat tuh punya batu aki. Sungai Dareh. Iya. Jadi yang normalnya berapa sih harganya macam-macam. Jadi yang seperti ini yang maksudnya si penjual juga ngambil keuntungan yang
nggak jelas sebenarnya manfaat dari barangnya itu, atau cuma gengsi-gengsian, seperti misalnya tadi apa merchandise atau apa dari seorang bintang, seorang tokoh gitu ya. Ini kan sebenarnya manfaatnya apa? Sehingga yang seperti ini ya jual belinya sah, tetapi ada fasad di situ, ada rusak. Karena sesuatu yang tidak sesuai dengan manfaat barang itu. Ya. Walaupun tadi sah kalau ada jual beli dan kemudian pilihan ya, tapi di situ ada fasad. Termasuk dalam saya mungkin nanti perlu kajian khusus itu tentang lelang ya. Biasanya Ustadz Sidik gitu ya yang mendalami Ya, fakta-fakta itu ya mungkin ya. lebih mendalam. Tapi intinya bahwa kalau akad lelang sebenarnya disebut lelang itu dalam proses penawaran, tapi yang nawarnya banyak gitu. Ya Hmm. kemudian yang diharapkan itu kan kita menawar barang sedang ditawar orang lain. Tapi ini bareng-bareng Hmm. nawar gitu ya. Tetapi di situ memang ada rambu-rambunya, jangan sampai barang itu dinilai yang di luar kewajaran dari nilai barangnya, dari manfaat barangnya. Karena dalam Islam itu harga itu sesuaikan dengan nilai barang atau manfaat dari barang itu. Ya. Sama dengan upah itu disesuaikan dengan manfaat dari jadi jasa atau tenaga yang dicurahkan gitu ya. Jadi sehingga di situ tidak ada yang didolimi, ya tidak ada yang dirugikan. Ya dalam Islam itu ke setiap akad tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Ya baik itu misalnya penjual atau pembeli, ya dua-duanya tidak boleh saling merugikan. Demikian pula ketika syirkah. Dari setiap akad itu tidak boleh ada pihak yang zolim dan pihak yang dizolimi, nggak boleh. Dan itu Oke. negara akan menegakkan itu keadilan itu. Jadi kalau seandainya ada terjadi perselisihan, maka nanti negara akan turun tangan untuk menyelesaikan. Baik, Yes. kemudian Silakan yang lain dulu. oke. Oke. Ya Pak Ustadz, terima kasih penyampaiannya ya, jelas. Terus yang gini Pak Ustadz, jadi saya nyambung aja nih. Ya, Jika ada salah satu ustadz gitu ya bawa apa namanya, bawa selendang itu dilelang gitu di masjid untuk fisabilillah atau dakwah. Nah, padahal mungkin harga itunya paling berapa ratus ribu, tapi itu dilelang sampai mungkin jutaan gitu. Itu boleh nggak itu Pak Ustadz? Silakan Pak ya, Ustadz. ya itu yang apa ini kan juga kadang-kadang tadi orang memanfaatkan ya, memanfaatkan apa secara apa psikologi orang ya. Ya kayak misalnya tadi suruh sedekah, semakin besar sedekahnya baru siap bawa apa, bawa motor diserahkan, itu kan tidak seperti itu. Syariat Islam itu adalah syariat yang wajar manusiawi yang tadi memang ada aturan-aturannya. Jadi kalau aturan jual beli ya jual beli, aturan jual beli. Ya kalau misalnya selendang itu ya mau dipakai bekas siapapun, ya nilai selendang itu berdasarkan harga nilai manfaat dari selendang itu, dari sorban itu gitu. Sorban, ya. Jangan sampai memanfaatkan jadi orang. Sebenarnya dia butuh sedekah gitu ya. Butuh infak gitu dari jamaah. Tapi kemudian dengan cara akan jual beli yang di situ ada fasad. Karena manfaat dari barang itu tidak sesuai dengan harga. Jadi memang ya memang harus dikaji secara mendalam ya. Tapi Ya. kalau secara garis besarnya ini yang termasuk yang fasad. Walaupun kenapa saya mengatakan sah tapi fasad? Ada sah itu ada batal itu artinya tidak sah sama sekali. Ada sah tapi fasad. Fasad itu rusak, artinya berdosa. Kenapa di situ orangnya memang pada situ ridho, tapi begitu sudah selesai dia nyesel. Ngapain gitu kan? Ngapain kan sering kayak gitu kan? Kenapa? Karena itu tidak wajar. Jadi harga barang itu tidak wajar gitu. Dan itu memanfaatkan suasana gitu. Apa yang itu kemudian ada yang keterpaksa gitu. Kan juga ada yang sedekah terpaksa karena sudah naik ke panggung, dipanggil sama ustadznya, kemudian isi dompetnya dikuras. Padahal dia bingung mau pulang nggak punya ongkos gitu. Setelah kemudian pulang jadi nyesel-nyesel. Setelah ada kasus kemudian teriak-teriak dia merasa ditipu kan gitu. Kan ada juga kayak gitu kan. Yang kayak gitu. Jadi memanfaatkan itu nggak boleh. Apalagi seorang tokoh ya, seorang ustadz harusnya mengajarkan yang jadi akad syar'i tentang al-bai itu jual beli halallahul bai au harrama riba itu yang halal al-bai itu apa? Riba itu kan kata orang-orang kafir dulu ya riba itu sama dengan jual beli kan gitu ya.
Jadi mereka gitu, makanya turun ayat ya bahwa ahallallahul bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa kok riba itu bahkan dosanya menjadi besar? Kenapa? Karena ada keinginan, kecenderungan menguasai harta orang tanpa usaha. Dan dia raja tega gitu ya. Disebut dengan lintah darat, disebut dengan rentenir gitu ya. Karena orang nggak mau tahu dia orang menderita, orang kekurangan atau gimana. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika didatangi ada seorang, dia bawa emas sebesar telur. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin berinfak dengan harta yang aku cintai. Oleh Rasul tidak ujug-ujug diambil. Kata Rasul, bagaimana? Apakah nafkah dirimu dan keluargamu cukup? Ada? Tidak ada ya Rasulullah, aku punya harta cuma itu doang. Kata Rasul, kami tidak butuh harta itu. Maka nafkahkan tuh hartamu untuk dirimu, untuk keluarga, untuk orang-orang yang wajib engkau nafkahi gitu. Jadi tidak diterima. Jadi bukan malah sebaliknya. Ya. Jadi ini yang walaupun di situ mungkin ya tidak ada paksaan gitu ya, dan itu di lelang itu ada tawar bareng gitu ya, saling tawar. Tetapi di situ ada hal yang fasad, yang rusak, yaitu memanfaatkan suasana, ya, kebatinan orang yang kemudian akhirnya dia mengeluarkan bukan karena kebutuhan dia, bukan karena memang itu hal yang bermanfaat untuk dirinya, bisa jadi tidak ada manfaatnya bagi dia, gitu. Dan kalau misalnya dia butuh, misalnya untuk dakwah macam-macam, ya dibuka aja, ya sedekah infak gitu ya, dibuka aja di ini kan, dan itu jelas-jelas bukan jual beli, tetapi itu lebih fair. Kalau dibuka ya infak, dibuka infak silakan gitu ya. Itu untuk aktivitas dakwah misalnya, untuk membiayai pesantren atau apa, silakan aja. Daripada kemudian dia menjual sesuatu barang yang manfaatnya bagi si pembeli juga nggak ada. Nah, apalagi kalau ada kemudian pengkultuskan, ini yang paling berat. Ya, kalau dianggap ini semua pengkultusan, jadi anggap keramat, dianggap jimat, nah ini jadi bisa menjurus ke khurafat. Ini lebih berbahaya lagi nanti. Ya. Kemudian disimpan itu ya serbannya, kemudian setiap malam Jumat kemudian dibacain tahlilan, wiridan, macam-macam, itu udah nggak jelas lagi, lebih parah lagi. Gitu ya. Yang jelas barang itu di kita ada harganya sesuai dengan manfaatnya. Dan orang membeli barang itu karena dia butuh untuk kebutuhannya, untuk apa yang dia bisa ambil manfaat dari barang itu. Kalau tidak ada manfaatnya, ya, orang jual beli gitu, tapi tidak ada manfaatnya, itu orang aneh aja. Ada orang membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya gitu. Sama dengan ada orang kan beternak barang hewan yang tidak ada manfaatnya bagi dia. Padahal mendingan dia pakai nafkahi anak-anak yatim, untuk ke pesantren macam jelas manfaatnya kan gitu mestinya ya. Itu Ya. kalau orang punya visi akhirat ya. Tidak membuang-buang harta yang tidak jelas gunanya. Dipakai untuk hobi, berjejer mobil, berjejer, tidak dipakai sama dia. Ya, tapi di akhirat diminta pertanggungjawaban. Rugi banget gitu ya. Di dunia tidak mendapat manfaat dari apa yang diakui sebagai miliknya, tapi di akhirat bertanggung jawab gitu. Jadi kalau cerdas ya digunakan untuk akhirat dia saja semuanya kan gitu ya. Kalau punya harta berlebih. Memang harusnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Cuman ada nyambung nih Pak Ustadz, kalau ada yang ya seperti itu kan, terus ada juga yang jual beli di dalam masjid ya. Gimana, ada hadisnya nggak tuh? Ada yang Ada jual larangan. ada Larangan. jual semacam siwak gitu ya. Silahkan kalau mau beli siwak, katanya itu di belakang 10.000 gitu. Tapi di dalam masjid gitu. Gimana Pak Ustadz? Iya, yang masjid itu kan bukan untuk jualannya, karena jualan itu di pasar. Dan di pasar itu disebut dengan di dunia ini ya, di muka bumi ini ada tempat-tempat yang disebut dengan tempat kotor ya. Itu di WC-WC dan di pasar. Kenapa di pasar itu? Karena di pasar itu banyak orang saling menipu. Ada yang nipunya terang-terangan, ada yang nipunya sembunyi-sembunyi, ada yang berpura-pura. Berpura-pura jujur, tapi sebenarnya dia nipu. Dengan macam-macam gitu ya. Makanya di pasar itu, di pasar ya tempat yang memang ya sebutan tempat yang banyak maksiat di situ. Di pasar ya. Maka dari itu ya jual beli hendaklah tidak dilakukan di masjid. Kan di masjid itu tempat suci, tempat untuk ibadah, tempat untuk mengingat Allah, bukan untuk jual beli gitu. Kalau misalnya enggak, ini saya enggak jual beli, nanti jual belinya sendiri, tapi dia nawarkannya di masjid.
nawarkan di masjid. Memang serah terima barangnya di luar. Ini kan jual beli itu serangkaian aktivitas dimulai dari menawarkan barang, kemudian tawar menawar, kemudian deal harga, dan kemudian kesepakatan. Nyerahkan barang dan nyerahkan uang dan nyerahkan barang kan. Itu baru selesai. Artinya walaupun misalnya dia ngomong-ngomong penawarannya di masjid, kemudian serah terima barangnya di luar, tetap aktivitas itu kan tidak lepas tuh. Masih aktivitas jual beli itu kan di masjid ya. Jadi makanya di masjid memang tidak perlu kemudian di masjid menawar-nawarkan. Ini kadang-kadang saya juga nggak serak. Ada orang yang ya dulu ya ada orang datang dia nawarkan tentang teknik pengobatan ceritanya ya dia macam-macam gitu. Ternyata dia jual barang yaitu obat herbal gitu. Tapi dengan ceritanya macam-macam, menjanjikan macam-macam, rupanya juga dia jual jasa juga, nawarkan jasa juga ada teknik pengobatan di tempat klinik yang mereka buat. Nah begitu, ini kan tadinya menjelaskannya seperti pakai dalil-dalil syara ya, karena panggilannya juga ustadz gitu ya. Tadi begitu pas sudah mulai menawarkan barang macam-macam saya curiga. Ternyata benar terjadi penipuan lah gitu ya. Jadi ada bahkan ibu-ibu yang sudah pensiunan ya, dia penghasilan cuma itu tuh doang, ada kemudian datang ke rumah. Ya kemudian diketok ya, diketok harus bayar obat ini sampai berapa 600.000 atau sampai 1.200.000 gitu ya. Ya kemudian karena dia sudah cuci pikirannya bahwa berharap sehat gitu ya. Akhirnya kemudian dia pinjam uang. Begitu sampai rumah, dia nyesel gitu, nyesel. Nah, terus datanglah teman ke saya, karena Pak Ustadz gini. Saya bilang, Ibu, ini Ibu jual beli tidak sah karena ini ada fasad di sini, ada penipuan, ada sugesti yang membius ya, mencuci otak Ibu sehingga Ibu sebenarnya membeli sesuatu yang belum pasti benar atau tidak, bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Ini kan janji-janji doang. Dan kemudian tadi ya, saya juga ikut, saya bilang ketika promosinya itu nggak boleh jual barang kemudian nawar-nawarkan barang macam-macam dan masuk jasa itu di dalam masjid dengan dibungkus dengan seperti apa ya. Jadi ada seminar apa gitu ya. Bungkusnya tuh bagus banget gitu. Tapi isinya jualan, ya jualan barang dan jasa. Saya bilang balikin lagi. Ya kalau ibu merasa terpaksa balikin lagi. Dan harus sampaikan kondisinya. Uangku tidak punya gitu. Uangku tinggal hanya ini doang untuk sebulan ini. Kalau saya diberikan untuk obat ini, saya makan apa? Sampaikan. Jadi ya mudah-mudahan karena dia mengatasnamakan Ustadz, saya bilang mungkin dia punya belas kasihan terkait. Akhirnya kemudian betul dibalikin lagi dan uangnya kemudian dikembalikan. Jadi hal-hal seperti ini memang ya akan disfungsi masjid gitu. Jadi masjid boleh, Rasulullah juga mengatur tentara misalnya di masjid, tapi Rasulullah melarang jual beli pas di masjid. Artinya apa? Karena itu memang jangan ya kalau jual beli ya di pasar di situ. Artinya dia memang sebagai jelas penjual, ya pedagang dan pembeli apa yang dijualnya, berapa harga pasarnya dan seterusnya. Ya, itu rukun jual beli itu ya kayak gitu. Jelas barangnya, ya barangnya milik dia, ada barangnya dan jelas speknya gitu kan, jelas manfaatnya, jelas harganya dan kemudian di situ cash and carry. Kalau seandainya misalnya di hutang, dipinjam ya maka itu harga berlaku sesuai dengan harga ketika deal. Nanti bayarnya harus sesuai dengan itu. Begitu ada denda dan sebagainya berarti masuk riba. Ya. Tapi kalau misalnya deal dengan cicil, boleh nggak apa-apa dicicil, tapi sesuai dengan harga disepakati ketika akad. Jadi kalau ini harganya 1.000.000 10 kali ya sudah 10 kali tiap bulan misalnya jadi 10 bulan deal. Walaupun tuh harganya berbeda dengan cash gitu ya, tidak ada masalah asal satu harga itu. Jangan begitu kemudian ada telat kemudian didenda. Dan denda itu berarti dua akad di situ dan tambahannya dendanya itu riba. Jadi harus flat ya. Itu salah satunya karena membedakan antara al-bai' dengan riba. Al-bai' dengan jual beli dan riba itu berbeda. Jadi nanti kita bahas khusus fikih itu ya. Nanti ya bisa kajian-kajian berikutnya. Kita masih menerusin penggalan-penggalan dari ayat ya. Tapi bisa menyangkut hal-hal yang terkait dengan fikih, muamalah. Ada lagi? Ya, terima kasih Ada Pak Ustaz. teman-teman ada 20 orang. Alhamdulillah. Ya 20 karena di dalamnya ada tambahan-tambahan gitu ya. Insya Allah 20 lebih lah. Silahkan Kang Arya, ada yang disampaikan Kang Arya? Biasanya ada Kang Arya.
Kang Roy masih nyimak. Ini Insya kayaknya Allah masih Kang. Masih kurang Ustadz. fit Ustadz. kayaknya nih. Kayaknya kurang fit ini. Iya. Agak batuk Ustadz. Iya. Tuh, udah Daniel tuh, Kang Cucu. Oh iya, silakan udah Daniel. Area lagi shock itu kalah Jepang 1-0 katanya. Nggak lagi seneng Arab Saudi menang. Oke, mohon maaf kalau ini agak sensi ya. Ini mungkin coba dikaji ya. Ini mengenai suami istri yang bekerja ini, Ustadz Sam. Ya, terutama hukumnya untuk sang istri gitu. Ya, pertama bagaimana sebaiknya adabnya ya untuk istri yang akan bekerja atau diizinkan kerja. Yang kedua, apakah tadi aturan itu juga sama kepada istri yang sebagai, kalau saya bilang ya, supporting dia ya untuk mencari nafkah. Nah, bagaimana Ustadz itu ya? Nah, Ya. Oke. Pertama tadi kewajiban mencari nafkah itu ada di laki-laki ya. Laki-laki itu Baik. posisinya bisa sebagai suami, bisa Baik. sebagai ayah, bisa sebagai Baik. saudara laki-laki, bisa Baik. sebagai anak laki-laki kalau bagi orang tuanya ya. Itu Baik. posisinya itu kewajiban ya, ini kewajiban. Tetapi bagaimana hukumnya wanita yang bekerja? Wanita yang mencari nafkah gitu kan. Maka syariat membolehkan wanita bekerja. Contohnya apa? Zaman Rasulullah itu banyak yang bekerja wanita. Bahkan yang ikut perang pun ada gitu. Jadi wanita memang oleh Rasulullah diberikan ruang, tetapi hukumnya tidak wajib. Jadi Bagaimana kalau backgroundnya itu mengatakan bahwa kurang cukup rezekinya? Ya. Nah, itu kan Makanya sensi itu, ya. betul. Kurang cukup betul. Nah, yang dibilang cukup itu seperti apa sih Ustaz? Gitu kan akhirnya ada beberapa ya adalah mungkin ya pengalamannya yang akhirnya mengatakan kamu kurang cukup. Saya harus membantu kamu gitu loh. Nah, akhirnya bagaimana dengan ridhonya gitu ya? Ya kan sedangkan kan ada aturan bahwa istri bekerja juga kan harus ridho dari suami gitu loh. Betul. Ya. Ini memang agak sedikit complicated ya. Iya. Jadi gini. Ya begitulah kira-kira. Iya. Itu pertama saya bicara tentang hukumnya dulu. Jadi hukum bagi nyari nafkah bagi wanita hukumnya sunnah. Disunahkan atau hukum awalnya ya, hukum asalnya boleh. Hukum awalnya boleh. Wanita mencari nafkah keluar rumah itu hukum asalnya boleh. Kemudian kalau dia niatkan membantu suaminya maka itu ibadah. Kebaikan, namanya fi'lul khair ya, kebaikan. Tetapi dengan syarat-syarat. Syarat pertama tidak boleh meninggalkan kewajiban. Itu syarat pertama. Apa sih kewajiban bagi wanita? Kalau dia sebagai istri, maka dia apalagi kalau dia punya anak, maka dia fungsinya dua. Umun warobatul bait, sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Jadi sebagai ibu dan pengatur rumah tangga itu kewajiban. Jadi kalau dia keluar rumah mencari nafkah, misalnya ikut bantu suami mencari nafkah, maka harus dipastikan fungsi sebagai ibu bagi anak-anaknya dan sebagai manajer rumah yang mengatur seluk-beluk teknis yang di rumah, termasuk misalnya walaupun ada si bibi yang membantu, tapi kendali ada di dia gitu. Maka itu diperbolehkan, nggak ada masalah. Dan kemudian yang setelah kewajiban ini dipenuhi, yang berikutnya ketika dia bekerja, dikerjanya seperti apa? Apakah kerjanya itu akan mengakibatkan ada fitnah, muncul fitnah? Karena yang pekerjaannya itu yang dieksploitasi bukan keahliannya, bukan kecerdasannya, bukan keterampilannya, tetapi bodinya, kecantikannya. Nah, ini jadi masalah. Jadi sebagai seorang suami nggak boleh mengizinkan. Lilir dia jadi pembicara mantan teroris. Ini yang mantan teroris. Jadi sadar. Iya punten TFL bisa di ini apa? Host bisa memute-kan. Ada suara. Ya mau apa dari Mbak Yuyun mungkin bisa di ini di mute. Oh iya Mbak Yuyun ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi
Jadi yang kedua tadi apa? Pekerjaannya dipastikan tidak muncul fitnah. Itu yang kedua. Yang ketiga ya jelas yang utama itu dapat izin dari suami. Itu jelas. Kemudian yang keempat, dia harus dipastikan dia memenuhi syarat-syarat sebagai seorang perempuan yang keluar rumah. Harus menutup aurat. Jadi menutup aurat ya. Kemudian auratnya apa? Keluar rumah kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan kemudian tidak memakai pakaian yang transparan dan yang membentuk tubuh. Itu ya. Itu dari segi pakaiannya. Kemudian yang berikutnya adalah menundukkan pandangan. Jadi maksudnya jangan sampai karena dia keluar rumah kemudian dia centil ya, genit ke siapa, itu nggak boleh. Jadi dia harus menjaga kehormatan suaminya, harga diri suaminya. Jadi kalau itu terpenuhi nggak ada masalah. Bahkan tadi kalau dia niatnya membantu suami maka dianggap sebagai bagian kebaikan, sedekah dari istri kepada suami. Itu perbuatan yang baik gitu ya. Tapi jangan sampai tadi pertama tidak diizinkan suami, udah. Suaminya ketika mau berangkat ditinggal, suaminya harus bikin sarapan sendiri, ngurus anak macam-macam, itu ya nggak bisa. Ya, artinya fungsi dia meninggalkan kewajiban hanya untuk mengejar misalnya sesuatu yang hukumnya boleh atau hukumnya sunnah. Itu tidak diperbolehkan. Jadi ya insya Allah kalau teman-teman yang biasa kerja itu sudah sangat tahu lah. Jadi sudah, dan gini, kalau rumah tangga itu kan sebenarnya akad dua belah pihak suami istri dan itu sudah disepakati apa-apa yang semuanya harus dengan ridho ya. Dari mulai akad nikahnya harus beridho ikhtiar, tidak boleh paksa, tidak terpaksa. Kemudian ketika berbagi tugas itu kan saling ya. Jadi nggak ada masalah. Tetapi kalau dikira-kira itu akan berakibatkan istrinya durhaka sama suami, atau misalnya dia melakukan perbuatan maksiat sementara suami mendiamkan dan seterusnya, itu lebih baik yang kode seperti itu dia fungsinya sebagai ibu rumah tangga lebih utama. Tapi gini, intinya Islam tidak melarang wanita bekerja di luar rumah asal syarat-syarat sebagai dia ketika keluar rumah dan bekerja di luar rumah itu terpenuhi ya, secara syar'i ya. Jangan sampai dia melanggar syarat-syarat itu. Misalnya dia keluar rumah tanpa menutup aurat, kemudian dia kerjanya berkholwat berdua-duaan dengan wanita, dengan laki-laki lain, kemudian apalagi kemudian yang dijual bukanlah keterampilan keahliannya, tetapi kecantikannya atau tubuhnya dan seterusnya ya. Hal-hal seperti itu dilarang. Jadi lebih baik ya di rumah. Dan gimana suamiku nggak cukup? Ya balik lagi. Ya, kalau tidak cukup ya nanti kalau suaminya berusaha sungguh-sungguh Allah akan ngasih rezekinya. Dan kalau tidak cukup maka tadi saudara-saudaranya dari pihak suami ya, yang laki-laki punya kewajiban membantu, itu keluarganya. Kalau keluarganya nggak ada yang sanggup membantu, ya negara ngasih subsidi. Negara boro-boro mensubsidi, maka umat Islam punya kewajiban secara berjamaah bergotong royong membantu orang-orang yang tidak berkecukupan untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Jadi ada tanggung renteng lah ya, kewajiban sosial setiap kita. Yang orang-orang kaya dia harus mengeluarkan sebagian hartanya baik dalam bentuk zakat ataupun dalam bentuk sedekah. Wallahualam. Ustadz, itu ada aturannya nggak di Islam mengenai apa yang kita dapat dari income di kantor itu harus semuanya diinfokan ke pasangan? Kan sekarang kan ada dapatnya Rp10, ya kan? Ini pasanganku 5 juga udah cukup lah, ya kan? Ya, jadi ada suami yang bersikap seperti itu. Ada juga suami yang ATM dipegang, ya kan? Ada juga yang memang ya sudah segini cukup, selebihnya ya aku yang. Tapi di aturan Islam bagaimana ya Ustadz ya? Itu tergantung kedua belah pihak aja. Lagi-lagi kedua belah pihak ya. Iya, jadi gini, tidak ada SOP khusus bagaimana teknis rumah tangga. Iya, iya. Iya kan? Dan itu masing-masing karena orang beda. Setiap pasangan berbeda karakternya. Ya. Saya dengan pasangan saya tahu
Jadi bagaimana mengelola harta, ya kemudian saya sampaikan yang setiap hari untuk nafkah saya siapkan, tetapi untuk yang besar-besar saya nabung supaya menjamin bahwa kewajiban saya yang pertama untuk biaya sekolah anak dan seterusnya itu ada. Saya tidak serahkan semuanya ke istri. Ya, buat apa-apa karena prosesnya biasanya habis gitu. Dan itu jadi pusing daripada saya punya utang. Dan makanya saya dekatkan tidak boleh istri saya itu punya utang. Tidak boleh pinjam-pinjam. Jadi harus sesuai dengan apa. Dan ternyata setelah dijalani sampai anak-anak sampai sebagian udah lulus, ini tinggal 2 lagi nih yang saya masih biayai. Alhamdulillah ternyata ya, selamat tidak punya utang. Ya, kemudian tadi juga bisa kewajiban-kewajiban syariat itu terpenuhi dan dua belah pihak happy. jadi tidak ini. Jadi memang mungkin ada tadi yang bentuknya ya diserahkan semua penghasilannya ke istrinya. Kalau itu memang bisa dijamin kewajiban-kewajiban syarak yang ditanggung oleh suaminya bisa dilaksanakan, kenapa tidak? Tetapi kalau misalnya ini susah nih kalau diserahkan semuanya, nanti ada kewajiban suami. Ya ingat suami itu dia punya kewajiban ke orang tuanya. Ke orang tuanya. Dan itu kalau seandainya uangnya sudah diserahkan ke istrinya, nah bagaimana kalau kewajiban dia menafkahi keluar bapak ibunya yang sudah tua, yang sudah renta, kewajiban itu nafkahi pada seorang anak laki-laki. Nah, bagaimana caranya kan? Sehingga yang seperti ini bisa kita berbagi. Jadi kepada istri sesuai dengan wajarnya bil ma'ruf, masyarah bil ma'ruf. Kemudian untuk hal-hal yang lain yang punya kewajiban juga akan terpenuhi kewajiban dari seorang suami. Jadi ini tergantung kesepakatan jauh-jauh ini ya pasangan suami istri. Silakan dikompromikan. Kalau ditanya ke saya tipnya beda dengan Bunda Daniel, beda dengan Mas Arya. Ya, beda lah ya gitu ya. Dan itu belum tentu yang versi saya baik, belum tentu cocok untuk pasangan yang lain. Tapi tidak sepantasnya dibikin dalam aturan tertulis ya, tidak elok ya. Enggak lah, tidak elok. Namanya ya. juga tapi suami itu kan sekarang pasangan. ada loh yang kayak begitu loh. Ada loh, malah yang pranikah juga ada loh. Dalam bentuk tertulis loh. Itu nggak elok ya sebenarnya di Islam ya. Ya apa ya? Karena gini, etika ya. Rasulullah mengatakan kan, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrimu. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Jadi Rasulullah SAW itu membagi sesuai kemampuan beliau. Ingat istri Rasulullah ada 9. Ketika beliau wafat ada 9. Jadi bagaimana Rasulullah membagi. Dan membagi itu dengan adil. Walaupun beliau kemudian mengadu kepada Allah karena rasa cinta itu nggak bisa adil. Rasa cinta nggak bisa adil, iya kan? Maka kemudian Allah menegaskan bahwa yang dituntut adil itu yang mampu dilakukan oleh manusia. Sedangkan rasa itu bukan pemberian dari bukan dari manusia. Manusia tidak bisa mengukur. Walaupun misalnya saya punya anak 5, ya kecintaan kepada anak bisa berbeda yang 5 itu. Jadi ke istri juga sama gitu. Nah, jadi oleh karena itu yang bisa kita lakukan dan bisa adil. Ya. Dan ini tentunya tidak mesti harus saklek-saklekan dan bahkan bisa jadi tidak sah akad nikah kalau dengan syarat. Ketika menikahnya itu dengan syarat gitu. Karena nikah itu tidak boleh ada syarat-syarat selain rukun nikah, sahnya nikah. Jadi nggak boleh misalnya ini nikah ya, tapi tidak boleh hubungan suami istri dulu selama 2 tahun misalnya. Itu nggak boleh, nggak sah akadnya. Karena begitu akad itu ya namanya sebagai suami istri harus menjalankan kewajiban. Dan harus dia terpenuhi hak masing pasangan kita gitu. Jadi karena di situ ada hak, ada kewajiban, dan itu saling gitu. Jadi sehingga tadi misalnya kalau bisa terlalu saklek sama dicatat macam ini punya kamu dan macam ya. Mungkin kalau garis besar bahwa ada harta istri bawaannya atau yang pendapatan dia bekerja macam-macam, ya itu silahkan itu punya istri gitu ya. Kemudian bisa istri kita kerja, ya semua yang dihasilkan dari kerja istri kita ya kemudian kita misalnya ya sudah itu punya kamu ya, terserah kan gitu ya. Kemudian yang suami ya karena suami bukan hanya nafkahi istri, juga ada kewajiban-kewajiban syar'i yang lain termasuk dari bagaimana mendidik anaknya. Apalagi kalau istrinya lebih dari 1. Jadi kalau penghasilan diserahkan ke istri tua, istri muda doang, dari istri yang lain gimana? Ya, misalnya anak yang dari ibunya yang 1 lagi gimana?
dan seterusnya gitu. Makanya di sini tergantung kesepakatan ke pihak-pihak yang di situ gitu ya, istri dan suami. Jadi dengan sebaik-baiknya lah gitu dibicarakan. Dan gini, namanya suami istri itu dimulai harus dari terbuka sebenarnya. Jadi seringkali bermasalah itu karena saling tertutup dan saling menutupi gitu. Dan di situ ada kurang legowo. Jadi karena ketika nikah itu harus memang betul-betul ada keikhlasan kedua belah pihak menjadi pasangan. Dan itulah yang kemudian nanti Allah akan mengikat mereka gitu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ya, di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah menjadikan dari jiwa kalian, belahan-belahan jiwa kalian itu pasangan-pasangan kalian. Tujuannya litas kunu ilaih agar sakinah, agar tenang, tentram hidupnya, agar sakinah litas kunu ilaiha dengan pasangan kita. Kemudian wajah Allah bainakum mawaddata warahmah. Nanti Allah akan menganugerahkan kepada pasangan itu ya mawadah cinta, warahmah dan kasih sayang. Inna fidzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini dalam hal kejadian ini pasangan suami istri itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir gitu. Jadi makanya dari awal ketika akan nikah itu diniatkan ibadah dan tidak mungkin ya tidak menemui masalah karena dua pribadi yang berbeda, dua latar belakang yang berbeda, dua kebiasaan yang berbeda disatukan dan harus seiring sejalan. Ya. Kalau pasangan itu harus seiring sejalan, jangan sampai orang Sunda bilang pajiing-jiing gitu ya. Jadi yang satu mau maju, yang satu mau mundur, yang nggak jalan jadinya ribut. Biasanya yang bikin masalah itu masing-masing ego dengan hak nuntut hak semua, masing-masing menuntut haknya. Padahal harus fokus kita adalah kewajiban. Suami fokus kewajibannya sebagai suami, istri fokus kewajiban sebagai istri. Kalau itu terjadi, maka di dalam kewajiban suami ada hak istri, di dalam kewajiban istri ada hak suami. Dan di situ saling menghormati, saling menjaga kehormatannya, saling menghargai, saling mengisi, saling mensupport. Itulah yang disebut dengan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Yang senantiasa di doa kita bersama ketika kita mendoakan pasangan suami istri. Jadi sakinah, mawadah, warohmah itu ya termasuk kita sampai tua. Karena jangan sampai sudah tua, ada yang sudah tua, sudah kakek nenek cerai. Sengsara itu. Sengsara. Makanya ini kan kebetulan sudah mulai jadi kakek nenek ya. Tolong Bapak Ibu, memang pasangan kita tidak secantik 20 tahun yang lalu. Ya kan? Tidak secantik 30 tahun yang lalu. Itu kepastilah. Tapi ingat, ya, kita pun tidak seganteng 20-30 tahun yang lalu gitu loh. Jangan kepedean dulu gitu kan. Maka ingat bahwa pasangan hidup kita itu yang bareng-bareng getir pahitnya, ya manis pahitnya perjalanan rumah tangga, dia yang mendampingi kita. Ya jangan sampai begitu pas sudah renta, kemudian mereka berpisah. Kasihan, dia numpang di anak laki-laki berhadapan dengan menantu perempuan. Numpang di anak perempuan berhadapan dengan menantu laki-laki. Jadi serba susah, kasihan, sedih banget ya, sedih banget. Janganlah baik dan buruk itu pasangan itu ya sampai ajal memisahkan. Itu harus diniatkan seperti itu. Jadi kalau misalnya malam-malam ya lihatlah istri kita ketika tidur dan kemudian kita renungkan ingat-ingat kebaikan dia, curahan perhatian dia. Dari mulai kita membangun rumah tangga dari minus atau dari nol ya, itulah insya Allah kita akan terjadi tadi mawadah. Termasuk istri ketika kemudian suami tidur kita lihat ya wajahnya, lelahnya dia mencari nafkah, capeknya dia, bagaimana dia mendahulukan istri dan anak-anaknya ya walaupun kadang-kadang dia merasa sakit juga tidak ngeluh gitu ya, nggak mau disebut sakit gitu ya, berusaha semaksimal mungkin. Maka ya lihatlah tadi perjuangannya dan doakan agar usianya panjang sehat gitu ya. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan dan kita terus minta sama Allah yang terbaik untuk pasangan kita, insya Allah sampai akhir hayat bahkan pasangan abadi di dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya. Baik, sudah jam 5 menit lagi.
Maaf, mau izin tanya, boleh satu? Boleh, mangga. Ya, jadi apa? Jadi pengen tanya ini tadi ada yang Al-Baqarah 233 Ustadz, yang dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Nah, ini apakah ada korelasinya dengan tadi Ustadz ya? Artinya tentang kecukupan gitu ya, berasa sudah cukup atau belum gitu ya. Artinya kalau memang saat ini suami rezekinya di batas tertentu memang tidak bisa berlebih, ya artinya kita harus atau keluarga harus memanfaatkan itu sebaik-baiknya gitu ya, bisa menerima dengan hal itu gitu. Apakah seperti itu Ustaz ya? Ya gini, sebenarnya yang dimaksud cukup itu untuk kebutuhan ya. Ya. Jadi kalau kebutuhan sebenarnya cukup. Cuman yang tidak cukup itu untuk keinginan. Seringkali orang standarnya keinginan. Kalau keinginan pasti tidak ada standar bakunya, dan tidak akan pernah berhenti dalam satu posisi, satu kedudukan, satu nilai tertentu ya. Kalau keinginan, misalnya dulu kita merasa ketika awal-awal rumah tangga tuh, alhamdulillah bisa ngontrak saja ya, bisa ngontrak saja, itu bisa kebayar kontrakan ya tiap bulan, itu udah bersyukur banget gitu ya. Pada saat itu ya bisa jadi istri kita juga nerima gitu, dan merasakan gitu ya kurang. Kemudian makan juga dengan ala kadarnya padanya. Kemudian naiklah posisinya, penghasilan tambah. Kemudian berubah tuh gaya hidup. Sekarang nggak kontrak, bikin rumah kan gitu, atau beli rumah, kredit, cicilan gitu ya. Dan tentunya harusnya ngukur kan, ngukur. Oke, dapat dah cicilan walaupun dengan bersusah payah gitu ya, terlibat dan seterusnya itu banyak kan. Tapi memang ya kalau dari awal dari dia stop aktivitas riba, insya Allah ada berkah di situ ya, karena yang selama ini kan yang bermain dengan riba itu susah lah gitu ya. Jadi semakin lama semakin berat cicilannya, kreditnya, akhirnya kemudian jadi bikin masalah dan sering kali bangkrut itu karena tadi terlibat utang kredit sesuatu yang sebenarnya belum dia butuhkan, atau itu keinginan sebenarnya, cuma kebutuhannya sudah terpenuhi gitu ya. Nah, kemudian ya biasa meningkat lagi, akhirnya kemudian dia berubah sesuai sejalan dengan pendapatan suami, misalnya, atau pendapatan istri juga, apalagi istrinya juga kerja gitu ya. Akhirnya kemudian gaya hidup berubah. Nah, dia tidak tahu pada suatu saat kadang-kadang ada kehidupan di bawah, kadang-kadang diuji dengan sesuatu kesulitan. Nah, biasanya orang yang mengikuti keinginan-keinginan terus itu tidak siap jatuh. Dia tidak siap jatuh. Sehingga kemudian ketika jatuh balik lagi ke yang dulu sebenarnya sudah biasa. Waktu awal-awal punya penghasilan pas-pasan itu sudah biasa hidup seperti itu. Jadi nggak siap. Nah kemudian biasanya terjadi perceraian macam-macam itu karena itu. Coba kalau kemudian kita pasang dulu yang cukup itu kebutuhan diprioritaskan, sedangkan keinginan itu bisa berubah. Kalau kita punya bisa penuhi, kalau tidak punya nggak usah, nggak memaksakan diri, tidak usah pinjam-pinjam, tidak punya kredit, tidak punya utang-utang kan gitu ya. Dan kalau itu yang dilakukan, insya Allah jadi dalam kondisi apapun dia siap dan itu akan terasa ya istilah qanaah itu. Jadi dan itu memang saya lihat dididik dari awal. Jadi makanya yang paling takut ya yang terjadi pada anak saya itu karena tadi merasa difasilitasi oleh orang tua, ya bisa ada mobil, bisa ada motor macam-macam, kemudian dia tidak siap dalam kondisi yang susah karena dia belum pernah merasakan susah gitu. Itu yang agak berat karena namanya hidup itu kan ujian ya. Bisa sukses terus, lapang terus, bisa juga sempit gitu ya. Dan itu Rasulullah mengalami seperti itu. Ya sahabat-sahabat mengalami seperti itu kan gitu ya. Ini orang-orang dicintai oleh Allah juga mengalami seperti itu. Nah kita apalagi kita bukan siapa-siapa gitu ya. Pasti juga ada ujian seperti itu. Oleh karena itu dalam proses ini membangun qanaah ya. Puas, ridho dengan apa yang Allah berikan pada kita itu harus dibangun berdua. Pasangan suami dari awal. Jadi kita harus sepakati mana yang jadi kebutuhan, mana yang itu menjadi keinginan. Keinginan boleh dipenuhi, tetapi sesuai dengan kemampuan. Jadi makanya tadi ayatnya kan sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan itu maksudnya adalah untuk memenuhi keinginan. Kalau kebutuhan, insya Allah karena Allah siapkan. Kalau ataupun misalnya tidak hasil jerih payah kita, Allah sediakan mungkin dari tangan orang lain untuk kebutuhan ya makan, minum atau tempat tinggal itu ada. Tetapi kalau keinginan itu memang ya kemampuan kita.
Makanya di Islam itu yang wajib itu dipenuhi adalah kebutuhannya. Keinginan itu tidak wajib. Jadi beda keinginan dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan tidak terpenuhi mati dia. Itu kalau kebutuhan. Tapi kalau keinginan ya kalau tidak terpenuhi pun paling dia cuman galau saja. Itu pun kalau dia memang orangnya banyak keinginannya gitu ya. Makanya ya disesuaikan, keinginan itu disesuaikan dengan kemampuan. Dan ketika awal-awal rumah tangga ya diajarin anak kita ya nanti disesuaikan dengan kemampuan. Jadi jangan saling menuntut di luar kemampuan, membuat susah. Harus kredit macam-macam, misalkan sampai penghasilannya itu atau pengeluarannya jauh lebih besar daripada penghasilannya. Atau misalnya tadi utangnya lebih banyak daripada asetnya. Ini masalah. Jangan sampai kita mewariskan utang. Karena utang itu kalau ataupun di dunia belum selesai, di akhirat nanti diminta. Belum tentu kita bisa bayar. Karena kebaikan kita juga belum tentu banyak kan gitu ya. Jadi makanya janganlah membiasakan kita karena pola hidup, gaya hidup yang tidak puas dengan apa yang Allah berikan, kemudian menyengsarakan kita di dunia dan akhirat. Di dunia sengsara karena digilit hutang, dikejar-kejar penagih hutang, di akhirat nanti juga masih ditagih tuh. Dibayar harus dari kebaikan kita. Itu dan hidup kita menjadi susah. Jadi balik lagi tadi cukup itu yang dimaksud adalah kebutuhan. Kalau keinginan tidak mungkin ada kata cukup. Kalau keinginan ya tidak mungkin ada kata cukup. Dan yakinlah bahwa semua keinginan nanti di surga akan Allah penuhi. Kalau di dunia hanya yang sanggup kita jangkau saja yang akan kita penuhi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kembali pada Kang Cucu. Sudah 10:30 Kang Cucu di sana. Maaf, Pak Ustadz. pertanyaan terakhir. Oke, terima kasih Kang Arya. Saya tawarkan lagi teman-teman ada yang mau disampaikan. Wah, masih sanggup Kang Cucu. Masih. Yang jadi standarnya yang Samarinda ini. Iya betul, 10:30. Yang Bogor sih masih. Oke, insya Allah lah minggu depan kita lagi. Minggu depan. Oke, kalau tidak ada silahkan Pak Ustadz disambung dengan doa. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan panjang usia pada kita semua. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan melindungi kita dari seluruh keburukan-keburukan yang mungkin akan terjadi. Ya Allah lindungi kita dari musibah, Allah lindungi kita dari penyakit dan seterusnya. Mudah-mudahan cita-cita harapan kita semua, cita-cita harapan anak-anak istri kita, keluarga kita Allah penuhi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa karimina wa dhurrina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz. Oke, terima kasih. Pamit dulu. Pamit ya. Ya. Ustaz Cucu. Daniel semua. Ustaz Arya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut nonton bola. Mau tidur? Sambil ngemih. Sambil ngemih. Wih, luar biasa. Izin Ya, sehat-sehat lah, sehat-sehat. Sehat-sehat. Masih ada lagi 25 hari lagi nih sebelum final ya. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.